Nabi Isa harus menghadapi tanda besar kiamat yang keempat, yaitu lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa ini Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang mengatakan makhluk ruang angkasa nanti mendarat ke bumi dengan UFO dan sebagainya, membantai manusia yang ada di dunia. Ngawur itu. Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Nabi Adam, hidup di muka bumi. Panglima perang dan Raja Agung Zulkarnain lah yang Allah takdirkan mampu menaklukkannya, tetapi tak bisa menghabisinya. Maka dibentengi dengan benteng coran besi setinggi gunung, antara puncak gunung ke puncak gunung dicor, lalu Ya'juj Ma'juj di sini tak bisa lagi menembus. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 96 sampai 100, Allah katakan nanti di akhir zaman bila telah sampai janji Allah, Allah izinkan benteng ini tumbang, kemudian Ya'juj Ma'juj menyerbu manusia. Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya sangat banyak dan brutal, bengis, tak ada peri kemanusiaan, tak ada perasaan, ganas, hobinya satu saja, membunuh. Dia tak peduli secantik apapun wanita asal nampak dan bukan Ya'juj Ma'juj, dibantai oleh mereka, Pak. Dia tak peduli sekaya apapun bapak, sebanyak apapun duit, emas segala macamnya, tak peduli, pokoknya bukan Ya'juj Ma'juj, mereka bantai. Lalu Rasulullah berkata, tidak ada satu jengkal bumi pun yang Ya'juj Ma'juj tidak akan sampai ke sana. Berarti akan sampai juga ke Batur, sampai. Bagaimana cara selamat dari Ya'juj Ma'juj? Kalau Dajjal, Nabi menyebutkan trik-trik selamat dari Dajjal, ada ilmunya 1, 2, 3. Tapi kalau Ya'juj Ma'juj nggak ada. Cara selamat cuma 2. 1 sembunyi, kedua doa pada Allah. Sembunyi, di mana kami sembunyi? Terserahlah sembunyi di mana aja. Mau sembunyi dalam gua, mau sembunyi di atap rumah, mau sembunyi di mana. Pokoknya Dajjal juga Ya'juj Ma'juj nggak mau repot, Pak. Pokoknya dia lihat nggak ada orang, jalan terus. Asal nampak dibantainya, Pak. Maka kerja bapak cuma 1, sembunyi. Bahkan Nabi Isa pun kata Rasulullah, hai Isa, Allah berfirman pada Isa, hai Isa, Ya'juj Ma'juj telah lepas, lari engkau sekarang, bawa Imam Mahdi dan orang yang beriman bersamamu, karena hari ini tidak ada yang bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, kata Rasulullah, dalam 1000 orang manusia 999 adalah Ya'juj, 1 yang kamu. Itu bandingannya, Pak. Bumi penuh dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau sebanyak itu Ya'juj Ma'juj di mana sekarang disimpan oleh Allah? Jawabannya adalah urusan Allah lah. Nggak usah banyak tanya kita hanya yakin bahwa mereka saat ini sedang disembunyikan oleh Allah, mungkin dalam sebuah dimensi waktu tersendiri, di tempat yang Allah takdirkan sendiri, yang tidak terpantau oleh satelit dan oleh teknologi apapun. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Baik, singkatnya, dengan doa Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj pun dimatikan oleh Allah dalam satu malam. Serentak satu muka bumi Ya'juj dan Ma'juj mati. Saking tebalnya tumpuk menumpuk bangkai mereka, Pak, kalian tidak akan bisa meletakkan kaki kalian ke atas tanah. Saking bertumpuk-tumpuknya bangkai Ya'juj dan Ma'juj, banyaknya jumlah mereka. Maka Nabi Isa sekali lagi berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak ada yang bisa menyelesaikan bangkai ini kecuali Engkau, ya Allah. Tunjukkan kuasamu, ya Allah, bersihkan bumi ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka hari yang terang benderang di waktu duha, kata Rasulullah, turunlah burung-burung raksasa yang sangat banyak. Saking banyaknya jumlah burung ini, kamu yang ada di bumi langsung merasa dibungkus gelap gulita tengah malam, Pak. Saking tebalnya jumlah burung yang terbang ke bumi. Burung itu bentuk lehernya, bentuknya dan besar ukurannya sama dengan bentuk dan besar leher onta. Berarti besar burungnya, jumlahnya banyak, nggak ketulungan. Sampai-sampai langit yang terang benderang di waktu duha gelap gulita seperti tengah malam yang diliputi oleh awan, segelap-gelapnya, Pak. Burung ini langsung menukik ke bumi. Setiap burung mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dengan cepat seluruh bangkai Ya'juj Ma'juj di muka bumi habis. Tersisalah ulat, tersisalah serpian-serpian darah dan bangkai daripada serpian daging yang membusuk daripada Ya'juj Ma'juj. Bapak kalau bertanya lagi, Pak Ustadz, di mana sekarang Allah sembunyikan burung yang sebegitu banyak, besar-besar lagi, dan kemana bangkai Ya'juj Ma'juj dibawa oleh burung tersebut? Bapak Ibu mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Nggak tahu. Yang tahu hanyalah
Allah. Nabi tak kasih tahu di mana tempatnya sekarang, kemana dibawa bangkai itu, dan itu bukan urusan kita juga. Cukup kita imani caranya begitulah Allah mengangkat bangkai-bangkai ini. Nah, sisa-sisa yang ada apa? Doa lagi Nabi Isa, ya Allah, busuk nian bumimu saat ini dengan serpihan-serpihan daging, ulat, bangkai daripada Ya'juj Ma'juj. Bersihkanlah dengan caramu ya Allah. Allah datangkan hujan yang lebat selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya semua sisa-sisa kotoran daripada bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini dibawa ke laut, dibawa ke sungai, habis, bersih bumi sebersih-bersihnya. Barulah manusia hidup dalam super damai, Pak. Dalam super damai, di mana nanti kita dalam kedamaian itu, kata Rasulullah, saking damainya, jangankan ada negara yang perang, 2 orang lelaki pun di bumi belahan manapun takkan ada yang berkelahi, Pak. Damai betul. Semua binatang buas Allah jadikan jinak, semua binatang berbisa Allah cabut bisanya, semua kekayaan dalam perut bumi Allah muntahkan ke permukaan. Berkahnya doa Nabi Isa dan Imam Mahdi serta pelaksanaan syariah menjadikan bumi benar-benar terasa hidup dalam surga dunia. Tidak ada ditemukan satupun orang yang miskin. Syariat zakat, sedekah hilang. Orang ingin berwakaf, ingin sedekah, nggak ada lagi yang mau terima. Makanya Nabi mengasung, bersedekahlah kamu sebanyak-banyaknya sebelum datang waktu di mana sedekah sudah tidak ada lagi yang mau menerima. Nanti pada masa itu, kata Rasulullah, di zaman Nabi Isa ini, pada masa itu ada tetangga yang membawa 2 genggam emas. Dia hadiah-hadiahkan kemana-mana, semua orang menolak. Dia hadiahkan ke tetangga, semua orang menolak. Terimalah, ini sedekah saya, ini hadiah saya. Tetangga itu berkata, makasih banyak, kamu memang orang baik, orang soleh, orang beriman, tapi minta maaf, di dapur saya udah 5 karung, mau diapain bingung saya. Emas, Pak, ini bukan dongeng. Hadis Nabi menceritakan ini semua emas. Di masa ini, ya Allah ya Rabb, hidup benar-benar aman. Penjara-penjara kosong, rumah sakit nggak ada penghuninya, orang sehat semua, orang sehat. Tak ada perang, tak ada kelahi, tak ada ribut. Wanita bisa jalan kaki seorang diri ke Mekah, kata Rasulullah, tanpa rombongan, tanpa kawan, tanpa muhram. Aman pergi, aman pulang. Saking amannya dunia pada masa itu. Nah, di masa inilah terjadi tanda besar kiamat yang kelima. Apa tanda besar kiamat yang kelima? Allah terbitkan matahari dari sebelah barat. MTB ya, matahari terbit dari sebelah barat. Halo guys, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke guys.